إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini di tempat yang penuh kemuliaan. Setelah kita menjalankan salat Isya secara berjamaah, harapan kita semoga apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan langkah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-45. Bab yang ke-45 ini adalah bab ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadi' al-fadilah. Taib. Jadi bab berkenaan dengan berkunjung kepada orang-orang yang baik, duduk-duduk dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang baik, meminta orang-orang yang baik tersebut untuk ziarah ke tempat kita, meminta mereka doa, ya, dan berkunjung ke tempat-tempat yang utama. Ini bab yang ke-45. Ya. Kemudian setelah itu di dalam bab ini al-muallif rahimahullah membawakan ayat di dalam surah Al-Kahf, ya. Suratul Kahf. Saya akan bacakan, ya, ayatnya. Wa idh qala Musa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiyahu quba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan.
dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tak kala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tak kala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Mereka lalu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dan Allah juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Quran surah Al-Kahfi juga ayat yang ke-28. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah menjelaskan berkenaan dengan bab mengunjungi orang-orang yang baik. Mengunjungi ahlul khair, mengunjungi orang-orang baik, mencintai orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, meminta orang-orang baik itu untuk ziarah ke tempat kita. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang dinamakan dengan ahlul khair itu? Ya, orang baik itu. Menurut pengertian para ulama, ahlul khairi, ahlul iman, wal ilmi, was salah. Yang dimaksud dan dinamakan dengan orang-orang yang baik di sini adalah mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang berilmu. Mereka orang-orang yang menginginkan kebaikan. Inilah yang masuk dalam kategori orang-orang yang baik. Dan di dalam bab ini, ya, al-muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diminta untuk mencintai mereka, ya. Dan mencintai mereka memang adalah merupakan sesuatu yang wajib menurut para ulama. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya ikatan keimanan yang paling kuat itu adalah apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Maka ketika cinta seseorang mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cinta yang sebenarnya. Ketika kebencian seseorang tunduk dan tertakluk kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda keimanan seseorang. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Maka ketika kita berteman dengan seseorang, kita mencintai orang tersebut bukan karena orang tersebut mempunyai sesuatu yang berkenaan dengan masalah duniawinya, tidak. Kita mencintainya karena memang dia adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada dia dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita disuruh untuk mencintai orang-orang yang beriman. Ya, cinta kita kepadanya adalah berkenaan dengan cinta yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang suka salat. Maka pada saat itu memang kita mencintainya karena dia adalah orang yang suka melaksanakan salat. Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan salat. Kita mencintai orang-orang yang melaksanakan salat. Ketika ada orang yang misalnya suka untuk menyampaikan kebenaran, kita mencintai dia karena dia menyampaikan kebenaran. Karena Allah mencintai orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Ketika seseorang misalnya adalah orang yang suka berinfak, bersedekah, maka kita mencintai dia dikarenakan Allah mencintai orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Ya.
Dan itulah sebenarnya makna dari sebuah hadis juga yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau seandainya kita cinta kepada yang namanya salat, maka kita juga perlu menjadikan saudara kita cinta dengan salat, sebagaimana kita cinta dengan salat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul khair, dan orang-orang yang baik, apabila kita duduk bersama dengan mereka, maka kita termasuk golongan orang-orang yang baik tersebut. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberikan kepada kita sebuah permisalan yang sangat indah berkenaan dengan teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memberikan kepada kita sebuah perumpamaan bahwa orang-orang yang berteman dengan teman yang saleh, yang baik itu seperti itu bagaikan dia berteman dengan penjual minyak wangi, bihamilil misk. Ya, orang-orang yang menjual minyak wangi ini, walaupun kita tidak beli, paling tidak tercium baunya, ya, tercium baunya. Dan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik itu seperti orang-orang yang berteman dengan sahibul kir, itu pandai besi. Ya, pandai besi. Walaupun mungkin kita tidak langsung bekerja sebagai pandai besi, tetapi paling tidak kalau kita berada di sana kena juga tempias-tempias daripada penjual tukang besi tersebut. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya itu, ayolah ikhwah, bukan hanya itu, tetapi kita juga perlu untuk meminta mereka menziarahi kita, Maka ayolah ikhwah wal akhwat, kalau seandainya kita tahu ada misalnya orang-orang yang saleh yang datang, ya, mungkin dia hanya ziarah 1 atau 2 malam ke Singapura misalnya, kita tahu dia adalah orang yang baik. Alangkah baiknya kalau seandainya kita minta dia untuk berkunjung ke rumah kita, ziarah ke rumah kita. Jangan terlalu takut diziarahi ke rumahnya. Orang yang menjadi tamu ini juga tidak mau merampok kok, ya kan? Jangan terlalu takut diziarahi rumahnya. Wah, janganlah, saya belum ini, saya belum itu. Jangan. Insya Allah ada keberkahan ketika orang-orang seperti ini yang datang untuk berziarah ke rumah kita, ya. Dan jangan sampai kita mempunyai sangkaan-sangkaan yang buruk kalau seandainya ada orang yang mau datang ke rumah kita. Baru saja ditelepon, Pak, ada di mana? Oh, ada di rumah. Boleh tak saya datang? Oh, tak bayar datang. Ya, menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau begitu. Ya. Maka filosofinya ketika kita memberikan seseorang, itu sebenarnya filosofinya kita yang memberi yang harus berterima kasih. Ya, kita yang menerima tamu yang berterima kasih, karena kalau kita menerima tamu berarti kita mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala menerima tamu. Ada kan pahala menerima tamu? Jadi jangan sampai ketakutan untuk menerima tamu. Jangan sampai ketakutan untuk menerima tamu. Jangan. Ya, ini yang perlu untuk kita sampaikan. Oke? Dan kita minta kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ini untuk datang berziarah ke tempat kita. Ya, untuk datang berziarah ke tempat kita, meminta doa daripada mereka. Dan ini termasuk salah satu apa? Salah satu apa ini? Kalau seandainya minta doa kepada mereka, tawassul yang diperbolehkan selama mereka masih hidup. Karena salah satu tawassul yang diperbolehkan itu adalah tawassul kepada orang-orang saleh yang masih hidup. Kita datang kepada mereka, kita minta, Ustaz, tolong doakan saya. Pak Kiai, tolong doakan saya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkenaan dengan masalah ini. Kita diminta untuk mereka untuk mendoakan kita, karena mereka adalah orang-orang yang dan ini termasuk tawassul yang diperbolehkan. Ini termasuk tawassul yang diperbolehkan. Taib. Kemudian setelah itu, al-muallif rahimahullah membawakan kisah berkenaan
dengan Nabiuna Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Khidr alaihi salatu wassalam. Tayyib. Di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini menurut beberapa tafsiran, termasuk di antaranya adalah ketika kita membaca tafsir Ibnu Utsaimin, itu berkenaan dengan surah ini, itu diceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa pada saat itu menganggap dirinya adalah seorang hamba Allah yang paling hebat. Menganggap dirinya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta dia untuk mendatangi seorang hamba Allah lagi. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, "Adakah?" Orangnya ada. Akhirnya dia berangkat dan diberikan tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka berangkatlah dia. Ya, berangkatlah dia bersama apanya lagi namanya ini? Yusha bin Nun, ya. Apanya Yusha bin Nun itu? Asistennya, ya. PA-nya itu istilahnya kan. Berangkat dia. Yusha bin Nun itu. Dia berangkat bersama dengan dia dan diberikan tanda-tandanya di pertemuan dua laut. Ya. Dan ketika akhirnya dia, dan di dalam ayat ini dikatakan setelah dia melewati dua laut tersebut, dan sebenarnya tanda-tanda itu sudah terlihat oleh Yusha, hanya saja dia lambat untuk memberitahu kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sampai akhirnya terlewat. Setelah terlewat itu, atina gada'ana, kata Nabi Musa, ayo mana makan siang kami ini, kita mau makan. Kata dia, saya terlupa kasih tahu tadi itu tiba-tiba ikannya yang siap untuk disantap tiba-tiba hidup kembali masuk ke laut. Kata Nabi Musa, disitulah tempatnya. Akhirnya dia kembali ke tempat itu lagi, akhirnya bertemu dengan Nabiullah Khidr alaihi salatu wassalam. Ketika dia bertemu dengan Nabi Khidr alaihi salatu wassalam, dia meminta Nabi Khidr untuk diangkat menjadi muridnya. Ya, dia meminta kepada Nabi Khidr untuk diangkat menjadi muridnya. Dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta minhu rusyda. Boleh tidak sih saya ikut sama kamu? Ya, boleh tidak saya ikut sama kamu untuk agar kamu bisa mengajarkan kepada saya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadamu. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang menjadi dalilnya di sini, Nabi Musa alaihissalatu wassalam pada saat itu ingin bersama dengan Nabiullah Khidr alaihissalatu wassalam, ingin mengambil ilmu daripada Nabiullah Khidr alaihissalatu wassalam. Tetapi walaupun pada saat itu di awal dia ingin mengambil ilmu itu, Nabi Khidr berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu itu tidak sanggup, tidak bisa untuk ikut sama saya. Ya, kamu tidak akan pernah bisa ikut sama saya karena kamu tidak akan pernah bisa bersabar. Kata dia, tidak. Saya akan bersabar. Saya akan bersabar. Kata Nabi Khidr, oke, kalau begitu. Tapi kamu jangan banyak cakap, ya. Jangan banyak komen terhadap apa yang saya lakukan. Ya. Dan di dalam dalam perjalanannya kan ada 3 hal yang dianggapnya agak aneh di situ. Yang pertama adalah Nabi Khidr alaihi salatu wassalam membocorkan perahu, ya, membocorkan perahu yang ada di tengah lautan, ya, membocorkan perahu yang ada di tengah lautan. Kemudian yang kedua, dia membunuh seorang anak kecil. Kemudian yang ketiga, dia membangun sebuah rumah yang hampir roboh. Dan setiap perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Nabi Khidr, itu Nabi Musa senantiasa memberikan komennya. Ya, senantiasa memberikan komennya. Sampai pada akhirnya di kejadian yang ketiga, kata Nabi Khidr, sekali lagi kamu bilang begitu, kita berpisah. Nah, dan ternyata setelah itu dia komen lagi. Kemudian akhirnya Nabi Khidr berkata, hadza firaqu baini wa bainak. Ya. Wa bainik, ya. Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' minhu alaihi sabra. Saya akan kasih tahu kamu kenapa kamu tidak bisa bersabar terhadap perkara-perkara ini. Maka setelah itu diberitahu. Yang menjadi dalil di sini adalah bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sampai mencari, ketika Allah mengkhabarkan kepada dia akan adanya seorang hamba Allah yang baik. Mencari ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada dia akan adanya seorang ahli ilmu.
Mencari ketika akhirnya Allah menyatakan bahwa ada orang ahli iman selain daripada dia di tempat tersebut. Maka dia pergi mencarinya. Ini adalah pembuktian ayyuhal ikhwah. Ya, yang kedua adalah ayat yang mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah. Kita diminta bersabar kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Terkadang mohon maaf, orang-orang yang saleh ini kita mungkin kurang bisa bersabar dengan mereka. Salatnya mungkin khusyuk, ininya baik, ininya kadang-kadang kita menunggunya itu kita lihatnya pun tidak bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar terhadap apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan itu bukan karena mencari keridhaan manusia. Yang mereka cari adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit akhirnya memusuhi orang. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Allah menyuruh kita bersabar karena kita akan bertemu dengan manusia dengan berbagai macam karakter juga. Ya. Hamba Allah yang kita temui ini, kita akan bertemu dengan hamba Allah dengan berbagai macam karakter. Ada hamba-hamba Allah yang Masya Allah ibadahnya, tetapi mungkin ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, ada satu hal kita tidak suka daripada dia. Ketidaksukaan kita kepada dia selama itu tidak melanggar syariat, bersabarlah. Selama itu tidak melanggar syariat, bersabarlah. Ya, mungkin kalau seandainya dia makan misalnya, ya, lama makannya, bersabarlah. Ketika dia membaca Al-Quran, lama membaca Al-Qurannya, bersabarlah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar berkenaan dengan orang-orang tersebut. Taib ayyuhal ikhwah, setelah itu kita ambil satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'inda Allah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni la abki anni la'alamu anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama' fahayyajatuhuma 'ala al-bukai faja'ala yabkiyani ma'aha rawahu Muslim. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar mengajak Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, mari kita berkunjung ke tempatnya Ummu Aiman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering mengunjungi Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman. Kemudian akhirnya keduanya sampai di tempat Ummu Aiman. Wanita itu kemudian menangis. Keduanya berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, saya menangis bukan karena itu. Saya tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saya menangis karena wahyu dari langit telah terputus. Perkataan Ummu Aiman tersebut membuat keduanya terkesan sehingga membuat mereka menangis bersamanya. Ya. Taib ayyuhal ikhwah, ini hadis berkenaan dengan kisah dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anha. Ya. Radhiyallahu anhu. Okey, radhiyallahu anhuma. Hadis ini berkenaan dengan bahwasanya mereka berdua bersepakat untuk mengunjungi Ummu Aiman. Ya. Kenapa mereka bersepakat untuk mengunjungi Ummu Aiman? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjungi Ummu Aiman. Ya. Kemudian akhirnya ketika mereka duduk ya bersama dengan Ummu Aiman di situ, tiba-tiba Ummu Aiman menangis.
Tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Ketika Ummu Aiman menangis, maka kedua sahabat ini bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki?" Apa sebenarnya yang menyebabkan engkau menangis? Ya, dikiranya Ummu Aiman ini menangisi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menangisi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menjadikan kamu menangis? Bukankah ya apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ta'lamin. Karena Nabi sudah mendapatkan tempat yang terindah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di situ dikatakan khair, lebih baik dari apa? Lebih baik daripada dunia ini. Maka akhirnya Ummu Aiman berkata apa? Saya itu menangis, bukan menangis karena itu. Ya. Bukan karena itu saya menangis. Tetapi saya menangis karena terputusnya wahyu. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, wahyu pun ikut terputus. Dan tidak ada lagi seorang Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka terputus juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada wahyu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariatnya sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menurunkan melalui sebuah ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi Islam sudah sempurna, dan dengan kesempurnaan tersebut misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai. Allah mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika akhirnya dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Aiman, dia akhirnya teringat juga bahwa hal ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Maka akhirnya keduanya pun menangis karena mengingatkan sesuatu yang mungkin pada saat itu dia sudah lupa. Itulah yang akhirnya terjadi. Kemudian yang kedua, ya wal akhwat, dari Abi Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah ta'ala ala madrajatihi malaka. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang lelaki yang akan berkunjung ke tempat saudaranya yang berada di tempat lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaganya. Setelah malaikat itu berjumpa dengannya, ia bertanya, "Hendak kemanakah kamu gerangan?" Yang menjawab, "Saya akan berkunjung ke tempat saudaraku yang berada di desa itu." Malaikat itu kembali bertanya, "Apakah kamu merasa berhutang budi sehingga kamu mengunjunginya?" Ia menjawab, "Tidak. Saya mengunjungi dan mencintainya karena Allah." Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menjumpaimu dan menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu." Ya. Di sini ya wal akhwat, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan saling menziarahi antara satu dengan yang lainnya, juga menjelaskan keutamaan tentang saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Saling cinta mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Hadis ini ya wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala kepada seseorang yang mengunjungi saudaranya. Dan kunjungan dia kepada saudaranya bukan karena ada sesuatu, semata-mata karena dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan satu hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai satu sunnah, saling berkunjung. Jangan sampai kunjungan kita itu 1 tahun sekali, yaitu hanya pada waktu
hari raya saja, Lebaran, Masya Allah saling kunjung mengunjungi. Tetapi setelah itu tidak pernah lagi mengunjungi. Tidak. Kalau bisa saling berkunjunglah. Dan orang yang dikunjungi juga jangan bertanya, kenapa sih ini tiap hari berkunjung? Seperti itu juga. Ada juga kan yang bertanya seperti itu. Ini sedikit-sedikit kunjung, sedikit-sedikit kunjung. Tidak. Kunjungan-kunjungan seperti itu adalah kunjungan karena Allah Subhanahu wa taala. Ziarah seperti itu adalah ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ngopi. Ya. Jadi kunjungan seperti itu kunjungan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Di sini jelas bahwasanya orang ini adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim dengan mengunjungi saudara-saudaranya. Mengunjungi saudara-saudaranya. Dan pada saat itu akhirnya dia diuji oleh malaikat. Ini kira-kira apalagi namanya tujuannya bagus nggak ini? Niatnya baik tidak ini? Ya. Ketika dia berkunjung kepada saudaranya, maka setelah itu didatangi dia oleh malaikat. Dihampiri oleh malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya kepadanya. Ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kejadiannya adalah kejadian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya ini apa namanya kejadian sebelum kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan cerita ini. Kemudian pada akhirnya malaikat itu datang. Kemudian bertanya kepada orang tersebut, mau kemana? Kata dia, saya mau kunjungan kepada saudara saya. Kemudian kemudian malaikat itu bertanya, kamu ada sesuatu tidak? Kenapa engkau ke sana? Mau apa? Ada apa gerangan ke sana? Adakah engkau berbuat merasa mau membalas jasa kepadanya? Adakah engkau karena ada utangkah atau apakah sehingga engkau mau berikan? Kata dia, tidak. Semata-mata saya mau datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya mencintainya, karena Allah. Maka saat itu akhirnya malaikat langsung mengatakan, sesungguhnya saya adalah utusan Allah yang diutus kepadamu dan untuk memberitahu kepadamu bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Kalau seperti itu kan cantik itu. Indah. Kecintaan dia kepada saudaranya dibalas dengan cinta Allah kepadanya. Ya, dibalas cinta Allah kepadanya. Makanya ya ikhwan, di zaman di mana kita hidup saat ini, yang mana perkembangan zaman begitu hebat misalnya kan, jangan sampai tradisi-tradisi dan adat istiadat seperti ini hilang juga. Saling kunjung mengunjungi. Saya kira, wallahu alam, saya kira hampir sama ya budayanya. Orang-orang dulu itu saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Itu tak kira Idul Fitri. Biasanya hampir tiap sore, petang itu kan. Datang, minum kopi bersama. Wallahu alam. Saya kira begitu juga dulu di sini. Ya Pak ya. Orang-orang tua terdahulu kan seperti itu kan. Saling kunjung berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Apalagi ketika rumah mungkin masih rumah-rumah kampung itu kan, pasti mereka saling kunjung berkunjung. Dan ketika terjadi akhirnya sebuah perkembangan yang begitu hebat, berkunjung ini malah terasa seperti asing. Orang berkunjung itu malah bertanya, ada apa ke sini? Mau apa ke sini? Ketika bahkan kadang-kadang keluarga terdekat pun ketika kita telepon, boleh tak saya datang malam ini? Mau apa ke sini? Sepertinya seharusnya pertanyaan seperti ini tak boleh ada. Apalagi antar saudara. Ya alhamdulillah kalau dia tidak tersinggung, dia palingan bertanya, saja aja nak kunjung kan. Kadang-kadang kan seperti itu. Dan semakin hari semakin jauh. Ya, semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh. Dan mohon maaf, kalau di Indonesia itu 5 jam masih dianggap dekat. Kalau di Indonesia antum mau pergi mau kemana? Oh saya mau ke sana. Oh dekat, 5 jam aja dari sini.
Ya itu kalau di Indonesia. Itu dekat, 5 jam aja dianggap dekat. Tapi kalau di Singapura, Jurong ke Pasir Ris jauh. Ya, jangan. Karena kita memang perlu untuk senantiasa mengeratkan hubungan ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, hadis. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh gharib. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menengok ataupun menjenguk orang sakit atau berziarah kepada saudaranya karena Allah, maka ada 2 malaikat yang memuji dan mendoakan, engkau sudah baik dan baik pula perjalananmu, maka sudah disiapkan tempatmu di surga. Masya Allah. Tayyib. Ayolah ikhwah, di sini ayolah ikhwah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan keutamaan untuk menjenguk orang sakit. Oke, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan berkenaan dengan menjenguk orang yang sakit, Nabi tidak mempergunakan kata-kata ziarah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan kata-kata ada. Apa perbedaan antara ada dengan zara? Sama-sama maknanya mengunjungi. Tapi apa perbedaannya antara ada dengan zara? Kalau kita mengatakan ada, itu artinya kunjungan yang dilakukan berkali-kali. Tapi kalau zara, itu kunjungan yang dilakukan sekali. Makanya kubur itu pakai kata-kata ziarah. Nak ziarah kubur. Maksudnya apa? Sekali-sekala saja. Tetapi kalau di Arab itu klinik bahasa Arabnya itu adalah iyadah. Bahasa Arabnya klinik itu iyadatun. Iyadatun itu artinya tempat yang didatangi berulang-ulang. Maka kata-kata ada itu menunjukkan bahwasanya berkunjung ke orang sakit itu tidak hanya sekali, tetapi diperlukan berkali-kali. Dan itu menjadi salah satu hak seorang muslim daripada muslim yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada kita, hakul muslimi alal muslimi situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau seandainya saudaramu itu dalam keadaan sakit, maka kunjungilah. Kunjungilah. Ziarahilah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini berkenaan dengan besarnya pahala bagi orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Saya itu terkesan dengan perbuatan beberapa orang Arab, ya. Waktu kami kuliah di Saudi itu, ketika ada teman kami yang akhirnya wadat di rumah sakit Al-Malik Faisal. Ada orang Arab Madinah itu yang tiap harinya itu datang membawa buah-buahan. Dia kunjungi orang-orang pesakit yang ada di rumah sakit, ya, hospital itu, tanpa tahu siapa orang itu. Tanpa tahu siapa orangnya. Selama dia adalah seorang muslim, maka dia kunjungi, dia bawakan buah-buahan. Dia berikan satu-satu itu. Kan di dalam satu bilik biasanya kan ada satu ruangan-ruangan kan. Dia masuk ke situ, dia doakan, kemudian dia berikan. Apa lagi namanya? Hamper ya. Buah tangan istilahnya begitu. Dia berikan. Dia berikan satu-satu. Dan ada yang memang hampir tiap hari datang untuk begitu itu. Ternyata memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit, nadahu munadin.
Ada dua malaikat yang senantiasa mendoakannya, memujinya. Nadahu munadin, ada malaikat yang senantiasa memujinya. Ya, apa malaikat tersebut? Katakan kepadanya, mohon maaf ya, kata-kata dua itu tolong dihapus. Karena tidak ada yang menunjukkan dua malaikat di situ. Di situ dikatakan maka ada dua malaikat, kan? Dua malaikat di situ tolong dihapus. Karena tidak ada yang menunjukkan kata-kata dua di situ. Maka ada malaikat yang mendoakannya, memujinya. Kemudian akhirnya malaikat tersebut berkata, Toba mamshtibta, engkau adalah orang yang baik, orang yang sudah baik. Wa toba mamsyak, dan perjalananmu menuju ke tempat saudaramu yang sakit itu juga adalah sesuatu perbuatan yang baik. Ya, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah menyiapkan satu tempat di surga. Besar sekali pahalanya bagi orang-orang yang akan yang mengunjungi saudaranya, ya. Dan seperti yang disampaikan juga tadi di hadis sebelumnya, yang menziarahi saudaranya juga bukan karena perkara dunia. Allah pun berkata kepadanya, Innallaha habbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Dan ayyuhal ikhwah, ketika kita berkunjung ataupun mengunjungi orang yang sakit juga memang ada adab-adabnya di dalam Islam, dan itu juga sudah disampaikan. Paling tidak kan kalau seandainya kita berada di tempat orang-orang yang sakit tersebut, berikanlah kabar-kabar gembira kepadanya, ajak dia untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak dia untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, bersabar terhadap apa yang dia dapatkan. Karena sesungguhnya apabila dia bersabar dengan penyakit yang dia dapatkan itu, maka Allah akan mengangkat dosanya dan mengangkat derajat dan menggugurkan dosanya. Ya. Kemudian setelah itu doakan. Ada doanya kan yang diajarkan oleh Nabi. Apa kira-kira doanya? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau seandainya ada orang yang berkata, Ustadz itu panjang sekali itu doanya. Ada doa yang pendek yang diajarkan juga oleh Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Itu doa yang pendek, la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau tadi kan mungkin agak panjang ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu mungkin terlalu panjang, ya sudah ambil itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Berikan dia semangat. Ya, berikan dia semangat. Jangan sampai di sana, wah ini penyakit kamu ini nggak ada harapan ini. Ya, nggak ada harapan ini. Oke. Pertama, kata-kata rawahu Tirmizi qala haditsun hasanun hasan. Ya, hasan. Di situ dikatakan dulu hasan. Kata-kata hasan, dia adalah hadis. Ini ayolah ikhwah, perbedaan istilah At-Tirmidzi dengan para muhaddis yang lainnya ketika memberikan pengistilahan hasan. Karena kalau seandainya muhaddis yang lainnya menjelaskan berkenaan dengan hasan, apa yang dimaksud dengan hasan muhaddis yang lainnya? Muhaddis yang lainnya menjelaskan berkenaan dengan hasan itu mattasala sanaduhu binaqlil adli khaffadabtuhu min ghairi syudzudin wala illatin qadiha. Ini adalah definisi yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga diberikan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Yaitu apa? Hasan menurut ulama hadis yang lainnya adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi dobetnya kurang. Dobet itu apa? Kecerdasannya kurang, tetapi tetap bersambung. Ya, cuma periwayatnya ini mungkin kecerdasannya kurang. Ketika kita berkata dobet, kecerdasan itu ada dua menurut ahli hadis.
Ada yang dinamakan dengan dhabtu sadrin dan ada yang dinamakan dengan dhabtu kitabatin. Dhabtu sadrin itu apa? Seseorang yang menghafalkan hadis dan menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengarkan. Itu adalah orang yang hafalannya bagus. Jadi orang yang hafalannya bagus itu ketika dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan. Kalau dia disampaikan kepadanya, Bapak pergi ke pasar. Itu juga yang disampaikan, Bapak pergi ke pasar. Tidak berubah. Ya, kalau seandainya sudah berubah-berubah, ini masalah. Jadi yang pertama itu adalah dhabtu sadrin. Orang yang Masya Allah hafalannya bagus. Dhabtu kitabatin, tulisannya sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Itu juga dinamakan dhabtu kitabatin. Yang menjadi pembeda antara hadis sahih dengan hadis hasan adalah kecerdasan para perawi hadis hasan ini kurang sedikit dibandingkan perawi hadis sahih. Ya, kurang sedikit daripada hadis sahih. Maka para ulama mengatakan itu masuk dalam kategori hadis hasan. Tetapi apakah hasan yang dimaksud oleh Al-Imam Tirmidzi sama dengan definisi hasan yang disampaikan oleh ulama yang lainnya? Disinilah terjadi perbedaan. Karena Al-Imam Tirmidzi terkadang memberikan definisi hasan itu bukan hanya hadis hasan di situ. Kalau antum lihat bukunya Imam Tirmidzi, kadang-kadang Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Hadza hadisun hasanun gharib. Ya. Gharib sendiri itu adalah istilah yang dipakai di dalam ilmu hadis. Gharib itu adalah salah satu jenis daripada hadis ahad. Nanti pembagian hadis itu terbagi menjadi dua berdasarkan jumlah perawinya. Ada yang dinamakan dengan mutawatir, ada yang dinamakan dengan ahad. Mutawatir nanti terbagi menjadi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kemudian setelah itu ahad terbagi menjadi tiga. Salah satu pembagian daripada tiga itu ada yang dinamakan dengan al-gharib. Ya, ada yang dinamakan dengan al-gharib. Al-gharib itu yang bagaimana? Ya. Al-gharib itu menurut ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Itu gharib, satu orang. Kalau dua orang namanya al-aziz, kalau lebih daripada dua dinamakan dengan al-masyhur. Atau dalam riwayat yang lainnya dikatakan al-mustafid, gitu kan. Tetapi kalau al-gharib ini yang dinamakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Tetapi apakah istilah daripada Imam Tirmizi adalah istilah itu atau ada istilah lain? Karena Al-Imam Tirmizi ini mempunyai istilah yang sangat banyak. Beliau adalah seorang penulis hadis ya, yang mengumpulkan hadis dan memberikan istilah dengan berbagai macam istilah. Cuma terkadang istilah-istilah daripada Al-Imam Tirmizi ini ada yang sesuai dengan istilah para ahli hadis, ada yang tidak, ada yang berbeda. Walaupun istilahnya sama, tetapi dia pengertiannya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang dikatakan hadza hadisun hasan wa fi ba'dhin nusakh gharib. Semua ulama hadis mempergunakan istilah gharib sebagai bagian daripada hadis ahad. Ya. Sebagai bagian daripada hadis ahad. Al-gharib itu. Ini berkenaan dengan penjelasan masalah al-gharib tadi. Ziarah orang sakit ya, kita sunat tak makan seperti ziarah keluarga orang yang meninggal kan, sebenarnya jangan makan kan. Kalau ziarah orang sakit tu kan, Wallahu ta'ala alam, tidak ada larangan untuk tidak makan. Tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam. untuk yang orang meninggal ya. Iya. Jadi sama-sama makan akhirnya kan. Jadi di sini ayo ikhwah, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berkunjung ini adalah sesuatu yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, di sini dikatakan tibta wa tibta mamsyak, ya, dan hal tersebut adalah sesuatu yang luar biasa. Ziarah itu sendiri ayo ikhwah mempunyai banyak sekali manfaat.
Selain dia mendapatkan pahala yang besar, ini jugalah yang akhirnya menyatukan hati-hati. Menyatukan hati. Karena orang biasanya saling banyak dengkinya, hasadnya, atau sangkaan-sangkaan buruknya, itu dikarenakan memang jarang bertemu. Orang kalau jarang bertemu, walaupun dia bersaudara, terkadang agak renggang kan. Kalau jarang bertemu memang renggang. Maka kalau seandainya pertemuan tersebut itu bisa merekatkan kembali persaudaraan yang mungkin sudah mulai merenggang. Kemudian juga termasuk di dalam hal ini mengingatkan orang-orang yang sudah lupa. Terkadang banyak yang lupa juga untuk menyambung, artinya tali silaturahim. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya yang namanya silaturahim itu sendiri. Dan banyak sekali masalah-masalah dan faidah-faidah yang kita akan dapatkan daripada saling mengunjungi ini. Ya. Kalau berkenaan dengan ziarah orang sakit, paling tidak kita juga akhirnya bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi orang yang sehat. Ya, karena kenapa? Yang dinamakan dengan kesehatan itu adalah merupakan mahkota. Sehat itu mahkota, tetapi mahkota itu berada di atas kepala kita, tidak pernah bisa terlihat kecuali oleh orang yang sakit. Kan seperti itu. Yang dinamakan dengan nikmat kesehatan itu, banyak orang yang tidak mampu untuk mensyukurinya karena dia tidak melihat betapa nikmatnya orang yang sehat. Kecuali setelah dia sakit. Ketika dia dalam keadaan sehat, tidak pernah terfikir tuh betapa nikmatnya orang yang sakit. Nikmatnya orang yang sehat. Dan hanya orang yang sakit yang bisa merasakan itu, yang bisa melihat itu. Sedangkan orang yang sehat ini ya, makanya ayo ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani maghbudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak membuat manusia itu lalai. Ada dua kenikmatan yang membuat manusia itu lalai. Yang pertama nikmat apa? Nikmat kesehatan ini. Banyak orang-orang yang lalai dengan nikmat kesehatan. Ketika dia dalam keadaan sehat, dia melakukan segala apa yang dia maui. Karena dia dalam keadaan sehat. Tetapi ketika Allah sudah memberikan kepadanya penyakit, sudah banyak berbagai macam halangan-halangan yang ada di hadapannya, baru dia rasakan, ternyata menjadi orang sehat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, terus terang, orang yang sehat, kalau seandainya dia tidak menyadari betapa nikmatnya menjadi orang yang sehat, biasanya dia jadikan kesehatannya, nikmat sehatnya itu untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan penjelasan kita. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis su' salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yukhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah." Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, perumpamaan orang-orang yang bersahabat dengan orang yang saleh dan orang yang jahat bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak kasturi, minyak wangi, dan peniup api pandai besi. Orang yang membawa minyak kasturi mungkin memberi banyak kepadamu, atau kamu membeli minyak darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar kainmu, dan atau kamu mendapat bau yang tidak enak darinya. Ini perumpamaan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan teman ini. Ya. Dan manusia itu dilihat dengan siapa dia berteman. Ya. Manusia itu dilihat dengan siapa dia berteman.
Kalau dia berteman dengan orang yang baik-baik, insya Allah dia juga menjadi orang yang baik-baik. Tetapi kalau dia bertemannya dengan orang yang tidak baik-baik, biasanya tidak baik-baik juga dia. Dia juga menjadi orang yang tidak baik-baik. Karena ar-ruh junudun mujannadah. Manusia itu, jiwa manusia, ruh manusia ini adalah bagaikan kumpulan tentara. Dia akan mencari yang sama dengannya. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, burung pipit akan senantiasa mencari kawanannya. Tahu burung pipit ya? Ya. Burung pipit akan senantiasa mencari kawan-kawannya. Dia tidak akan mungkin berteman dengan elang. Habis dia kalau berteman dengan elang. Elang pun akan bertemannya dengan elang juga. At-tairu ala ashbaiha taqa. Di dalam pepatah Arab mengatakan bahwasanya burung itu akan mencari dengan kelompok mana. Begitu juga peminum akan berteman dengan peminum. Penjudi akan bertemu dengan penjudi. Perokok akan bertemu dengan perokok. Biasanya seperti itu. Ya. Cari tempatnya kan beda itu, khusus. Ya kan? Kan seperti itu. Ya, maka ayolah ikhwah, disinilah pentingnya yang dinamakan dengan teman. Teman itu kalau seandainya kita tidak mau memberikan kesan, tidak mampu untuk memberikan kesan kepadanya, mereka yang memberikan kesan kepada kita. Kita tidak mampu untuk mempengaruhinya, mereka yang mempengaruhi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir insyaallah pada malam hari ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya. Bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu adalah hartanya, kemudian garis keturunannya, kemudian kecantikannya, baru agamanya. Pilih agama maka engkau akan beruntung. Pilih agama maka engkau akan beruntung. Ini al-muallif rahimahullah menjelaskan berkenaan dengan cara memilih wanita pasangan kita. Ya. Di sini hal-hal yang menjadikan seseorang itu menikahi seorang wanita ataupun lelaki, yang pertama sekali di sini dikatakan ada 4. Yang pertama berkenaan dengan masalah harta. Ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah keturunan. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan masalah kecantikan, dan yang keempat adalah masalah agama. Ya, fadfar bidzatid din taribat yadak, dan di sini akhirnya dikatakan pilih berkenaan dengan agamanya maka engkau akan beruntung. Artinya di sini apa? Orang-orang yang baik, orang-orang ahli agama, orang-orang ahli ilmu adalah orang-orang yang senantiasa mencari kepada kebaikan. Ya, 4 ini. Kalau seandainya tidak ada 4-empatnya, ya cukup 1 atau 2 gitu kan. Ya, karena kalau untuk 4-empatnya ini rasanya sangat susah. Ya. Sangat susah. Makanya ada seorang ustadz itu yang disuruh oleh jemaahnya, "Ustadz, saya minta tolong dicarikan." Carikan apa? Calon. Bagaimana calon yang antum maui? Cantik, kaya, keturunannya bagus, agamanya baik. Kata ustadznya, kalau saya temukan seperti itu, saya dulu yang mau. Karena terlalu sempurna. Ya, itu terlalu sempurna. Syukran. Ada pertanyaan? Oke, baik, syukran. Jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.